SMP Muhammadiyah 2 Kediri telah terakreditasi A, membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. SMP Muhammadiyah 2 Kediri menggali potensi menjadi prestasi. Segera daftarkan diri melalui link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali dengan saya Nufina dalam pembelajaran IPS kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi tentang globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi bersama saya Rufina dalam pembelajaran IPS kelas 9. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang globalisasi. Adapun tujuan pembelajaran ini, setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian 1. Dapat menjelaskan apa pengertian dari globalisasi. 2. Dapat menjelaskan apa saja bentuk-bentuk globalisasi. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang perubahan sosial budaya. Proses perubahan sosial budaya di era modern berkaitan erat dengan globalisasi. Globalisasi menciptakan masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai kehidupan. Globalisasi itu sendiri merupakan suatu proses sosial, proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain demi mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan menyingkirkan batas-batas geografi, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya globalisasi. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal penyebab terjadinya globalisasi terdiri dari 1. Perkembangan iptek seperti pada gambar slide berikut ini. Penemuan sarana komunikasi yang semakin canggih. Yang ketiga, adanya kesepakatan internasional tentang pasar bebas. Yang keempat, modernisasi atau pembaharuan di berbagai bidang yang dilakukan negara-negara di dunia memengaruhi negara lain untuk mengadopsi atau meniru hal yang sama, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor internal. Faktor internal di sini yang pertama, ketergantungan sebuah negara terhadap negara-negara lain di dunia. Yang kedua, kebebasan pers. Yang ketiga, berkembangnya transparansi dan demokrasi pemerintahan. Yang keempat, munculnya berbagai lembaga politik dan lembaga swadaya masyarakat. Dan yang kelima, berkembangnya cara berpikir dan semakin majunya pendidikan masyarakat. Ini adalah contoh gambar dari kebebasan pers. Kemudian bentuk globalisasi. Bentuk-bentuk globalisasi ada di berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang budaya, yang kedua komunikasi, yang ketiga bidang ekonomi, dan nanti yang keempat dan kelima adalah bidang iptek dan transportasi. Yang pertama, bidang budaya. Globalisasi di bidang budaya ditandai dengan peningkatan penggunaan bahasa asing dalam interaksi sosial sehari-hari. Contohnya, ketika seseorang bisa menguasai bahasa Inggris, pasti di situ orang tersebut akan lebih menguasai budaya di berbagai negara, karena bahasa Inggris itu sendiri merupakan bahasa internasional. Kemudian yang kedua, globalisasi di bidang komunikasi. Di sini ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, seperti pada contoh gambar berikut ini.
Ini adalah gambar handphone, alat komunikasi yang canggih untuk mempermudah manusia dalam berkomunikasi. Yang ketiga, globalisasi di bidang ekonomi. Di sini ditandai dengan peningkatan kegiatan ekonomi antar negara, baik dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi. Selanjutnya, globalisasi di bidang iptek dan transportasi. Pada gambar berikut ini merupakan globalisasi di bidang iptek, yaitu mulai dari alat-alat elektronik yang memudahkan manusia dalam melaksanakan kegiatan, mempermudah dalam segala urusan. Globalisasi penggunaan teknologi canggih di berbagai kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, globalisasi di bidang transportasi, seperti gambar berikut ini. Baik transportasi darat, laut, dan udara. Globalisasi di bidang transportasi di sini ditandai dengan perkembangan pesat sarana transportasi. Mungkin dulu transportasi tradisional, sekarang sudah transportasi yang menggunakan digital. Kemudian dulu kapal lautnya masih sederhana, sekarang sudah semakin berkembang pesat dan lain sebagainya. Oke anak-anak, demikian materi hari ini. Semoga kalian semua bisa memahami dan materinya bisa bermanfaat, menambah ilmu kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube SMP Muhammadiyah 2 Kediri. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga kalian semuanya bisa paham dan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube SMP Muhammadiyah 2 Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.